Hai teman-teman, aku semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan aku, Rizka Nurhadijah, NIM 2891548. Kali ini aku akan mengubarkan tugas ujian tengah semester aku di mata kuliah perilaku organisasi. Apa itu Palang Merah Remaja? Palang Merah Remaja disingkat PMR adalah Wadah Pembinaan dan Pengembangan Anggota Remaja PMI yang selanjutnya disebut PMR, terdapat di PMI kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Dengan anggota lebih dari 5 juta orang, anggota PMR merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan di bidang kesehatan dan siaga bencana, mempromosikan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta mengembangkan kapasitas organisasi PMI. Palang Merah Remaja atau PMR adalah suatu organisasi binaan dari Palang Merah Indonesia yang berpusat di sekolah-sekolah maupun kelompok-kelompok masyarakat seperti sanggar, kelompok belajar, dan lain-lain, yang bertujuan membangun dan mengembangkan karakter kepalangmerahan agar siap menjadi relawan PMI pada masa depan. Apa sih manfaat dan tujuan PMR? Manfaat PMR: melatih sikap empati, melatih kemandirian dan tanggung jawab, menambah teman baru, belajar bekerja sama, belajar memanajemen waktu, dan belajar gaya hidup sehat. Dan tujuannya adalah, yang pertama, menjadi wadah remaja PMI. Kedua, mendidik calon relawan di masa depan. Yang ketiga, mempersiapkan calon PMI. Keempat, melatih jiwa kemanusiaan. Kelima, memberi pertolongan pertama di tingkat sekolah. Yang keenam, mengajarkan ilmu kesehatan. Peran dan fungsi PMR. Keterlibatan anggota remaja PMI dalam kegiatan Tribakti PMR disesuaikan dengan kompetensi dan ketertarikan mereka, serta kebutuhan PMI dan remaja. Dalam merancang dan melaksanakan kegiatan, mereka memerankan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, ada PMR Mula, berfungsi sebagai peer leadership, yaitu yang dapat menjadi contoh atau model keterampilan hidup sehat bagi teman sebaya. Yang kedua ada PMR Madya. PMR Madya ini berfungsi sebagai peer support, yaitu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada teman sebaya agar meningkatkan keterampilan hidup sehat. Yang keempat ada PMR Wira, berfungsi sebagai peer education atau peer educator, yaitu mendidik sebaya keterampilan hidup sehat. Nah, ini ada karakteristik PMR, yaitu bersih, sehat, kepemimpinan, peduli, kreatif, kerjasama, bersahabat, ceria, inovatif, agamais, dan nasionalis. Hak dan kewajiban Palang Merah Remaja. Hak: mendapatkan kartu tanda anggota, mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari PMI, menyampaikan pendapat dalam forum pertemuan PMI melalui kegiatan atau rapat PMI. Yang terakhir, mendapatkan penghargaan berdasarkan prestasi. Selanjutnya kewajibannya: membayar iuran keanggotaan, melaksanakan tribakti PMR, menjalankan dan membantu menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, mematuhi ADART PMI, menjaga nama baik dan kehormatan PMI. Pasti kalian itu tadi bertanya-tanya, Tribakti PMR itu apa sih? Kan? Karena dari tadi itu
gak dibahas-bahas. Jadi Tribakti itu seperti janji dari Palang Merah Remaja. Yang pertama, meningkatkan keterampilan hidup sehat. Kedua, bekerja dan berbakti di masyarakat. Yang ketiga, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Selanjutnya ada materi-materi pokok pelatihan. Yang pertama, gerakan kepamerahan. Selanjutnya ada kepemimpinan, pertolongan pertama, sanitasi dan kesehatan, kesehatan remaja, kesiapsiagaan bencana, dan yang terakhir, donor darah. Ada 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang pertama, kemanusiaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah lahir dari keinginan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang terluka dalam pertempuran tanpa membeda-bedakan mereka dan untuk mencegah serta mengatasi penderitaan sesama. Tujuannya untuk melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghormatan terhadap umat manusia. Gerakan menumbuhkan saling pengertian, kerjasama, dan perdamaian abadi antar sesama manusia. Yang kedua ada kesamaan. Gerakan memberi bantuan kepada orang yang menderita tanpa membeda-bedakan mereka berdasarkan kebangsaan, ras, agama, tingkat sosial, ataupun pandangan politik. Tujuannya semata-mata ialah untuk mengurangi penderitaan orang lain sesuai dengan kebutuhannya dengan mendahulukan keadaan yang paling parah. Yang ketiga ada kenetralan. Gerakan ini tidak memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi. Keempat ada kemandirian. Gerakan bersifat mandiri setiap perhimpunan nasional sekalipun merupakan pendukung bagi pemerintah di bidang kemanusiaan dan harus menaati peraturan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Namun, gerakan bersifat otonom dan harus menjaga tindakannya sejalan dengan prinsip dasar gerakan. Selanjutnya ada kesukarelaan. Gerakan ini memberikan bantuan atas dasar sukarela tanpa unsur keinginan atau mencari keuntungan apapun. Selanjutnya ada kesemestaan. Gerakan ini bersifat semesta. Artinya, gerakan hadir di seluruh dunia. Setiap perhimpunan nasional mempunyai status dan derajat serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membantu satu sama lain. Ya, sekian materi Palang Merah Remaja dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung kalian tanyain aja. Bisa lewat Instagram icaraca _ICRC atau bisa langsung komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan juga gimana? Kalian masih ragu nggak untuk masuk ke Palang Merah Remaja ini? Terutama buat yang masih sekolah. Enak untuk menjadi sukarelawan di seluruh dunia. Ya, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih and see you.